Pasca terbongkarnya kasus ayah kandung berinisial OR 50 tahun yang tega memperkosa anaknya sendiri selama 1 tahun itu terjadi di Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya pada Januari lalu. Padahal korban yang sudah menikah itu kerap dipaksa melayani nafsu bejat sang ayah. Jika menolak, ia diancam dan akan dicekik atau dipukul, bahkan akan dibunuh. Nasib pilu yang dialami korban rupanya tak berhenti di situ saja. Kini ia harus menerima kenyataan dikucilkan oleh lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan keluarganya pun tak mau menerima korban. Tak hanya itu, rumah tangganya pun kandas karena sang suami lebih memilih untuk berpisah darinya. Di tengah keterpurukan yang dialami, keberadaan korban luput dari perhatian pemerintah. Tak pernah tersentuh, bahkan sekedar melihat pun pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sepertinya tidak punya etikat baik untuk menyelamatkan korban. Guna mengatasi kondisi yang menimpa korban secara psikologis, 2 aktivis pemerhati perempuan turun tangan guna mengadvokasi persoalan tersebut. Adalah Direktur Yayasan Taman Jingga, Ipa Zumratul Faliha, menuturkan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari KPAID Kabupaten Tasikmalaya bahwa ada kasus dugaan perkosaan terhadap anak oleh ayah kandungnya sendiri. Ia menyebut sebetulnya kasus ini sudah diproses sejak Januari lalu. Namun yang memprihatinkan, hingga saat ini korban kerap ditelantarkan. Sudah jatuh tertimpa tangga ketika seharusnya dia mendapatkan rangkulan trauma healing, juga dirangkul oleh keluarga terdekat, oleh lingkungan terdekat, oleh masyarakat. Ini malah diabaikan, ini malah dikucilkan, padahal dia sendiri korban. Bayangkan saja, sudah diperkosa, kemudian diterlantarkan, kemudian dibully, tidak ada yang merehabilitasi. Di mana peran pemerintah? Di mana peran ormas-ormas? Kenapa sampai terjadi seperti ini? Ini sangat memprihatinkan sekali, dan hikmahnya mudah-mudahan kejadian ini membuka mata semua pihak agar jika ada terjadi korban apapun memang harus sinergi semua pihak, baik itu lingkungan sekitar, keluarga, masyarakat, pemerintah, untuk bisa mengadvokasi terutama masalah psikis. Sebagai warga negara tentunya korban ini harus mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan pendampingan baik secara hukum, baik secara medis, baik secara psikologi. Kenapa ini kejadiannya sudah sejak bulan Januari, pelakunya juga sudah di penjara, tetapi korbannya sudah 2 bulan ini terlantar. Iva berharap kasus tersebut bisa membuka mata semua pihak agar jika ada korban serupa dapat bersinergi dengan lingkungan, masyarakat, keluarga, bahkan pemerintah untuk bisa mengadvokasi terutama pemulihan psikis korban. Ayo bersama-sama, jangan ada stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual ini, korban pemerkosaan ini, sehingga bisa diselesaikan dengan baik walaupun sudah menjadi korban tentunya. Jangan sampai menjadi masalahnya jadi melebar kemana-mana. Tentunya ini awal, walaupun bukan terlambat ya, seharusnya ini sudah diatasi sejak bulan Januari lalu oleh pihak-pihak terkait, tetapi baru sekarang karena si pasien kebingungan harus kemana. Untungnya KPAID Kabupaten ini luar biasa merespon dan memberitahu kepada kami, kepada Yayasan Taman Jingga dan DEF untuk segera mengeksekusi, mengadvokasi untuk bersama-sama menolong korban ini. Mudah-mudahan ini awal yang baik. Ayo bersama-sama kita tolong korban ini dan jangan ada korban-korban yang lain. Sementara itu, Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership atau DEEP, Neni Nurhayati, juga angkat bicara. Ia mengatakan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya dalam beberapa waktu lalu ini cukup mengejutkan publik. Saat ini pihaknya tengah mengawal dan mendampingi korban kasus kekerasan ini dan akan melakukan advokasi fisik dan psikis korban, juga mendorong pada pihak terkait untuk segera mengusut tuntas kasus ini. Kami sendiri tentu saja melakukan advokasi terkait dengan fisik dan psikisnya korban itu sendiri. Lalu kami juga mendorong kepada pihak terkait untuk mengusut tuntas
proses hukum yang saat ini sedang berjalan, dan tentu saja ini akan kita kawal hingga akhir nanti. Lalu kemudian yang selanjutnya kami juga mendorong kepada pemerintah daerah untuk ada kepekaan yang sangat tinggi, mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tasikmalaya ini sudah menjadi puncak gunung es. Kasus seperti ini tidak hanya sekali dua kali terjadi, tapi sering kali terjadi. Mestinya hal ini bisa menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk pemerintah Kabupaten Tasikmalaya agar bagaimana kemudian bisa paling tidak meminimalisir persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Kedua lembaga ini mendorong instansi terkait dalam hal ini Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak juga organisasi masyarakat agar lebih peka, turut mengadvokasi dan sosialisasi minimal di lingkungan terdekat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak lagi terjadi. Tim Liputan, inilah Tasik News.